Ado, nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Bedulur selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, Manca Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan kalau kita melihat literasi ini memang sangat penting ya dalam kehidupan kita, terutama untuk generasi muda, karena ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan juga ya. Dan kalau untuk saat ini memang banyak pengaruh yang bikin generasi muda itu agak sedikit mengenyampingkan mengenai literasi. Kita pengen tahu sih apa baik literasi itu cakupannya apa baik Manca Bica. Dan untuk supaya lebih lengkap, ini kita sudah kedatangan narasumber kita di studio Pro 4 FM Palembang untuk di obrolan komunitas edisi pagi ini Selasa tanggal 17 Maret 2026 sampai jelang tuntas kaget di jam 10 siang. Ini kita bakal bersama dengan kawan-kawan dari Balai Bahasa Sumatera Selatan. Kita bakal ngomongin banyak terkait dengan generasi muda, penggerak literasi, pemilihan Duta Bahasa Sumsel, dan Krida Duta Bahasa. Oke, dan kita saat ini sudah bersama dengan ada Bu Sri Vidya dan juga Ibu Novita Anggraini. Langsung kita sapa. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, coba suaranya yang satu lagi, Bu. Selamat pagi. Oke, semangat semuanya ya. Bagaimana kabarnya pagi ini, sehat Bu? Alhamdulillah. Sehat galau ya? Alhamdulillah. Puasa lancar tak ya? Alhamdulillah. Ayo, THR apalagi lancar juga kan? Nah, itu dia yang penting. Itu yang paling penting itu cahaya tuh. Oke, baik, ini kita kenalan dulu. Yang pertama ini ada Bu Sri Vidya Vika SPD. Iya. Benar. Pagi Mang Cek Bice, sehat galau? Alhamdulillah sehat. Ini sebagai penerjemah ahli media ya Bu ya? Iya. Kalau boleh tahu apa nih tugasnya Bu? Menerjemahkan gitu ya, apa yang nak diterjemahkan begitu ya. Oke, dan didampingi juga ini ada Bu Novita Anggraini SPD MSI. Assalamualaikum, sehat galau. Waalaikumsalam, ya. amin. Alhamdulillah. Jadi kalau Bu Novita sebagai penelaah teknis kebijakan. Betul. Wah, luar biasa, ini lengkap ya. Kita pengen ke Balai Bahasa Sumsel dulu. Ya. Gimana nih kabarnya Balai Bahasa Sumsel? Ini kayaknya lagi banyak program juga ya. Ya, lumayan lah tahun ini. Untuk 2026 ini Iya. lumayan padat. Kami Oke. berdua nih dari tim kerja pembinaan. Bidang Aha, pembinaan. bidang betul. pembinaan ya. Tapi berkaitan juga kan masih di situ. Iya. Ada Iya. programnya juga kan. Ada. Oke, Iya. baik. Dan ini kita bakal ngomongin soal generasi muda, penggerak literasi, pemilihan Duta Bahasa Sumsel, dan Krida Duta Bahasa. Kita pengen tahu ke literasi dulu ya. Mungkin kita agak sedikit flashback lagi. Mungkin ada beberapa pendengar kita yang kurang paham itu. Iya. Literasi ini apa sih? Terus apa baik aspek yang ada di literasi mungkin? Iya. Aha. Berbagi dikit cerita tentang literasi Aha. ini ya. Nah, jadi kalau literasi ini sebetulnya sebuah gerakan yang sangat masif sekali dari program pemerintah, khususnya untuk meningkatkan minat membaca dan menulis. Nah, untuk Sumatera Selatan, alhamdulillah sampai hari ini Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan menjembatani sebagai unit pelaksana teknis dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Ya. Berkaitan dengan penuntasan meningkatkan keterampilan membaca dan menulis. Nah, khususnya tahun 2026 ini ya Mbak Vika ya. Jadi kita ada kegiatan peningkatan kecakapan membaca literasi baik tingkat SD, SMP dan SMA. Oke. Ada beberapa titik yang memang memiliki nilai literasinya yang cukup rendah. Nah, melalui program dari Balai Bahasa kita berupaya untuk bersama-sama bersinergi dengan para pendidik untuk meningkatkan kemampuan membaca para siswa. Oke.
Jadi kalau yang di SD, kita ada kegiatan namanya itu cerdas mengulas buku. Itu. Nah, jadi anak-anak SD diberikan materi bahan bacaan yang sesuai dengan usianya. Kemudian bahan bacaan ini memang terbitan dari Badan Bahasa. Kemudian kalau untuk teman-teman yang di tingkat SMP, ini meningkatkan keterampilan membaca cepat ya, membaca cepat. Nah, sedangkan untuk yang siswa di tingkat SMA itu kegiatan literasinya adalah peningkatan membaca kritis dan analisis ya Mbak Vika ya. Membaca kritis toh. Ya. Oke, dari 3 program ini sudah mulai digagas sejak kapan nih Bu? Atau belum dijalankan gitu? Baru dalam tahap perencanaan begitu? Nah, kalau sampai hari ini alhamdulillah Bu Vika ini merapat ya. Kalau Jadi, mulainya tahun kemarin. Oleh sudah benar. mulai. Sebetulnya sudah mulai Oke. dari tahun kemarin. Nah, Dilanjutkan tahun tahun ini ini. lebih disempurnakan lagi ya Bu Oke. Vika. Ya. Di kabupaten yang lain kan. Ya. Dari Balai Bahasa Sumatera Selatan. Ini sudah ke 17 kabupaten kota ya? Kalau untuk pemutakhiran Belum ya? Profil komunitas penggerak literasi sudah ya. Sudah. Tapi kalau untuk ke pengembangan kecakapan membaca ini baru 6 ya Bu Vika ya. Tahun kemarin 3 ya. Tahun kemarin 2 di Kabupaten Oki, Ogan Komering Ilir, itu. kemudian Lahat ya. Kemudian tahun ini Oku Timur ya. Oku Timur, Ogan Ilir. Ya, dan satu lagi Kota Palembang ya Oke. untuk membaca ya. Jadi sudah lumayan banyak juga Bu ya, Alhamdulillah, kabupaten dan juga kota yang sudah ini galau tuh untuk kegiatannya tuh. Ya. Oke, baik. Dan ini kenapa sih memilihnya jenjang SD, SMP, SMA yang tadi disampaikan? Ini melihat apa nih isu-isu yang sekarang ada di generasi muda? Kalau ini nih kita nurut dengan arahan Oh itu. dari pemerintah Kemendikbudrismen bahwa membantu meningkatkan, menuntaskan kecakapan membaca dan menulis karena berdasarkan nilai. Nah ini nilai bahwa memang ada beberapa titik di setiap provinsi itu yang memiliki nilai literasinya rendah, rapotnya merah. Nah, betul. jadi kalau kenyataan di lapangan kemarin ya tahun kemarin, nah memang betul siswa-siswa di kelas 1 sampai 3 untuk tingkatan rendah itu ada beberapa yang belum bisa membaca. Kemudian untuk anak-anak didik yang di kelas 5 dan kelas 6 juga bahkan belum lancar membaca. Dan kita juga tidak menutup mata bahwa ini bukan pekerjaan yang mudah. Benar. Jadi bukan gawe siko instansi baik. Iya. Jangan pula marahi dengan ibu Iya, guru, bapak guru. jadi tumpang tindih ya. Benar, karena ini Padahal gawe anaknya kita memang bengal sama-sama. terkadang Bu ya. Karena aku Iya. dulu juga lambat baca Pak itu Bu. Apalagi baca pikiran mau lambat aku Bu itu Bu. Jadi itu salah satunya Bu ya. Iya. Oke baik. Tapi kalau dengan keprihatinan yang tadi disampaikan Budak SD yang lambat baca, SMP bahkan kurang mano itu napa ya dengan apa yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan di Balai Bahasa Sumatera Selatan, dan kita pengen tahu itu apakah sudah termasuk dari program Balai Bahasa Provinsi Sumsel untuk di tahun 2026 ini yang berkaitan dengan pembinaan generasi muda juga. Iya, sama bagian. Jadi seperti yang dibilang oleh Bu Vika tadi ya, kita ini bidang pembinaan. Jadi mencakup banyak kegiatan ya Bu Vika ya. Salah satunya ya ini dia tadi gerakan literasi peningkatan untuk kecakapan literasi yang berkaitan dengan generasi muda ataupun dari peningkatan kemampuan membaca untuk siswa SD, SMP dan SMA tadi. Itu ya. Kemudian ada ada juga tambahan lagi. Apa tuh, Bu? program unggulan lainnya yaitu pemilihan duta bahasa Nah, Sumatera ini. Selatan, Nah, benar. juga Krida Duta Bahasa. Wah itu ya. Sebenarnya nggak melok Bu ini pemilihan duta bahasa, tapi Ngapain Cak lewat ya. Mending aku jadi duta sampo kan ya Cak ya. Oke nah. Belum 25 kan? Oh 24,5 ini Bu. 3 bulan lagi. Syarat Nanggung ya. mengikat ini kita. Oke baik, ini kita pengen tahu mengenai pemilihan duta bahasa Sumsel dan juga Krida Duta Bahasa. Mungkin kalau pemilihan duta bahasa tadi sepintas sudah sedikit ada yang ditangkap ya oleh pendengar kita mungkin gitu kan. Tapi mengenai Krida Duta Bahasa ini agak sedikit asing. Krida Duta Bahasa ini apa nih Bu?
Nah, kalau berkaitan dengan krida ini adalah olah tindakan. Oh, olah tindakan. Jadi dikatakan krida itu olah tindakan yang dilakukan oleh para duta bahasa Sumatera Selatan untuk meningkatkan program pembinaan perkembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, termasuk pemartabatan bahasa ya Bu Vika ya. Kemudian yang tak kalah pentingnya sekarang ini adalah penginternasionalisasian bahasa Indonesia. Jadi yang dilakukan oleh duta bahasa yang merupakan generasi muda yang ada di Sumatera Selatan ini. Jadi tugas generasi muda juga di sini Bu ya. Sama. Oke, kalau pemilihan mengenai duta bahasa nih bagaimana nih? Nah, coba Mama Bu kalau ini Vika ini kayaknya lebih tahu ya. Sudah karatan juga mengurus duta bahasa. Ya besi lah tua lah Bu karatan iya, ini. pengalamannya banyak. Oh, pengalamannya. Iya. Duta bahasa tuh generasi muda terbaik bangsa yang memiliki kompetensi dan keterampilan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan. Nah, mereka ini diseleksi dalam kegiatan pemilihan duta bahasa tingkat provinsi Sumatera Selatan. Diambil 10 pasang finalis. Oke, 10 pasang ya. Jadi ada 20 nih. Iya, ada 10 20. cewek, 10 cowok ya. Nah, KG tuh yang juara 1 atau terbaik 1 itu dikirim untuk tingkat nasional. Wah, sampai ke tingkat nasional juga nih. Ini akan mewakili Sumsel. Iya, bukan Palembang ya. Jadi skala ini sudah nasional nih ya. Iya. Oke, baik. Mungkin kita ke persyaratan dulu nih supaya pemahaman dari pendengar kita yang mungkin ada anaknya atau bahkan dirinya dewek pengen ikutan. Apa nih syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti pemilihan duta bahasa Sumsel dulu mungkin Sumatera Selatan dulu. Nah, apa baik Bu? Yang pertama tuh yang pasti warga negara Indonesia. Itu. Dibuktikan dengan KTP atau KTM. Itu ya. Tapi sudah punya KTP lah ya kalau pasti. Amalah 17 tahun dah ya. Terus surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang. Itu misalnya dalam hal ini siapa Bu? Kecamatan boleh ya. RT tidak boleh Bu ya. Dukcapil ya. Dukcapil. Kecamatan boleh kan kadang mereka nih bukan berasal dari Sumsel tapi kuliah di Sumsel. Ada banyak itu. Boleh ikut. Oh, jadi walaupun dia bukan asli wong Sumsel, yang tapi ngekos atau begawe di Sumsel ini boleh ikutan. Boleh. Yang penting dia WNI. Memenuhi persyaratan, menguasai sastra dan bahasa Sumsel. Oke. Itu yang pertama dengan kategori usianya dulu ya tadi. Usia 18 sampai 25 tahun. Dan juga WNI Bu ya. Minimal tamat SMA. Minimal. Sederajat. Untuk yang masih kelas 3 belum ya, belum baca. Belum, KG nunggu setahun lagi. Setahun lagi dah ya. Karena ini setiap tahun insya Allah. Terus apa lagi nih Bu? Setelah usia WNI apalagi syarat yang harus dipunya oleh WNI? Ya belum nikah. Oh, belum menikah, masih lajang ya. Kalau ada orang calon nak nikah bulan depan, tahan dulu Cak. Pokoknya masih bujang gadis ya. Lolos sekolah dulu. Lolos sekolah dulu dutanya. Kaget baru sentak ke sudah itu Bu ya. Terus apa lagi nih? Mahir berbahasa Indonesia pastinya. Itu. Terus menguasai salah satu bahasa asing, boleh bahasa Inggris, bahasa Jepang boleh, salah satu. Itu. Terus juga menguasai atau menunjukkan sikap positif terhadap bahasa ibu atau bahasa daerah. Itu. Yang dilampirkan dalam biodata. Jadi bahasa yang ada di Sumatera Selatan ini. Apa yang dia bisa kuasai? Kalau aku bahasa Sekayu ini Bu. Boleh itu. Karena aku bahasa Sekayu kan. Oh, jadi harus ada salah satu itu. Iya, salah satu. Bahasa Palembang boleh. Boleh yang juga. penting bisa. Nah, walaupun dia wong Sulawesi, dia juga harus menguasai bahasa Sulawesi. Salah satu bahasa Sumatera Selatan. Oh, boleh. Karena kita kan yang dipilih di sini duta bahasa Sumatera Selatan. Untuk perwakilan Sumsel kan. Iya, tiap provinsi ada di 30 balai kantor bahasa itu menyelenggarakan duta bahasa. Itu. Duta bahasa. Oke, terus apa lagi nih Bu syaratnya? Kemudian memiliki keterampilan apresiasi bahasa dan sastra atau bakat pribadi lainnya yang bisa ditampilkan. Oke, bakat seni mungkin boleh. Ya, bakat seni. Beda dengan bekat ya. Ini perlu di pertegas lagi bekat itu. Bekas knalpot jadi harus ada bakat ya Bu. Bakat ini mungkin terbatas enggak? Tidak juga sih. Boleh nyanyi, boleh keterampilan menari boleh. Oh, boleh. Pantun.
Pantun juga ya. boleh. Yang bersenjang. Nah, Wah, senjang. senjang lebih sekayu bagus ya. sekayu kan. Tap-tap Tanjung Atta punya Mak itu kan. Benar. Jadi boleh Mak itu Bu, ya bersenjang tadi. Kalau bisa juga ada kaitannya dengan budaya daerah. Nah itu. Sumsel. Jadi kita sekalian mengangkat budaya Sumsel juga, Iya. itu. Terus apa lagi? Yang paling penting tuh Mhm. sehat jasmani rohani. Itu. Tidak pernah terlibat kriminal atau Hmm. tindak asusila. Itu. Penyalahgunaan obat-obat terlarang itu tidak boleh ya. Aha. Nah, ini dibuktikan dengan surat Apa tuh? keterangan baik Keterangan ya. keterangan. Keterangan. Mungkin SKCK, SKCK kali Bu ya. SKCK. Mhm. Oke, jadi itu perlu dilampirkan kalau Bu ya. Iya. Aha. Untuk durasi pendaftaran ini sudah dimulai atau KG? Sudah mulai. Sudah dari mulai. Februari tadi. Oh Februari tadi Iya. sudah mulai. Iya. Terakhir penutupan tanggal 30 ini. 30 Maret. Lepara ini ya. Iya, jadi begancang lah ya. Begancang untuk adik-adik yang pengen Adik-adik. ikutan. Apalagi pendaftarannya ini gratis. Nah, Nah, itu dia. gratis. Dapat Nggak hadiah pulau dipungut kaki biaya kan. sama Hadiah. sekali. Mhm. Jadi kebanggaan Wong Sumsel pulau kayak gitu kan. Jadi Yang contoh menang lingkungan. nasional juga dibiayai galau. Wah, akomodasinya pokoknya terima beres ya. Terima beres. benar. Boleh mau Siap rewang ke, itu Bu. Bay. Gigi? Rewangnya biaya dewek. Oh biaya dewe ya. Jadi khusus untuk pemenang di Iya, situ. khusus. Oke, jadi perlu diketahui di awal dulu ya Iya. untuk calon-calon pesertanya KG. Tapi kalau lebih ke apa seleksinya KG, tahapannya apa Be di situ? Tahapannya Tahap yang awal dulu mungkin. Ya, yang pertama nih seleksi administrasi dulu. Mhm, persyaratan tadi ya. Kemudian lulus seleksi administrasi ada tes UKBI, uji kemahiran berbahasa Indonesia. Mhm. Nah, itu sama Cak TOEFL tapi bahasa Indonesianya. Lebih dipertekankan untuk di bahasa Indonesianya Iya, ya. sama Cak Dan TOEFL. ini wajib Mhm, ya. wajib. Ini benar. Oke. Jadi kalau yang sudah pernah melak UKBI dalam kurun waktu 2 tahun tidak perlu melak lagi, cukup lampir ke surat Hasilnya. hasilnya. Oke, baik itu yang Nah, pertama. Terus apa lagi tuh? kemudian, uji kemahiran berbahasa asing Mhm. dan uji kemahiran berbahasa daerah. Nah, setelah Oke. lulus ini kita ambil 40 semifinalis. Semifinalis dulu ya, 40. Iya. Jadi ada 20 cewek, 20 cowok, 20 pasang lah kita nyebutnya. Ya, Iya. Aha. kira-kira kayak itu. Tapi kadang nih Lebih. peserta cowok nih kadang agak dikit ya. Oh. Iya, dikit. Iya, jadi kita iya, iya, menyesuaikan kalau untuk semifinalis Mhm. ya. Iya. Yang jelas jumlahnya sekitar 40. Oke. Nah, semifinalis Peserta ini cewek-cewek mendominasi biasanya. Iya. Biasanya ya setiap tahunnya ya. Terus Jadi apa yang lagi? cowok-cowok melok lah, ini saingannya dikit. Ayo, ada kesempatan peluang besar nih. Iya. Tapi tetap harus ada poin-poin ini tadi ya, bisa mahir bahasa dan lain Iya. sebagainya itu tadi. Terus apa lagi nih Kemudian, persyaratannya, tahapnya? Tes wawancara. Wawancara ini Mhm. ada wawancara bicara publik, Iya. apalagi pengetahuan bahasa dan sastra Oke. Indonesia dan daerah, Mhm. kemudian organisasi, ya. Mhm. Terus Kemudian penampilan bakatnya iya, ya. Oke, ada wawancara juga. itu, iya. Mhm. Nah, setelah wawancara ini kan diambil 20 finalis. Ya, 20 pasang 10 Iya. pasang tadi ya. 10 Ya, pasang. 10 pasang. Jadi 10 cewek, 10 10 cowok. cowok. Ya. Nah, 10 pasang ini diikutkan dalam pembekalan. Nah, di pembekalan inilah dikasih materi-materi. Kayak workshop Iya. gitu Bu ya. Iya, workshop. benar. Mhm. Oke, dan itu memakan waktu berapa lama tuh untuk proses pembekalan itu tadi? Pembekalan tuh sekitar 3 hari ya? Cukup lah ya, 3 hari. Iya. Nah, Jadi mungkin untuk yang masih mahasiswa-mahasiswi ataupun juga yang masih ada ikatan pegawai itu ada dispensasinya ada ada kami keluar ke Nah, seluruh kaget. jadi jangan tenang, khawatir Bay, ya. jangan khawatir. Kaget difasilitasi galau Nah, di balai bahasa itu. kan. Jadi Tetep jangan pokoknya. takut tumburan asal pimpinan atau Mengizinkan. ya mengizinkan kami siap Aha. memberikan surat. Oke, baik itu yang perlu diketahui juga ya. Hmm. Aha. Dan ini kalau buat apa lagi tuh? Yang krida itu tadi juga terpisah atau satu ini? Terpisah. Terpisah Denny, ya. Nah, kalau terpisah. krida juga nih bagaimana nih, Bu? Nah, kalau krida ini kan kita sifatnya kan meningkatkan ya. Mhm. Meningkatkan olah pikir tindakan generasi muda yang ada. Mhm. Nah, kalau untuk sebetulnya ini kan tahun lalu sudah pernah dilaksanakan. Oh, sudah dilakukan. Mhm. Tahun lalu sudah pernah dilaksanakan dengan target 590 generasi muda ya, Mbak Vika ya. Tahun ini juga sama targetnya. 580 Nah, tahun ini Ditingkatkan
ditingkatkan lagi. 580. Jadi itu kalau di tahun ini khusus untuk komposisi pesertanya malah lebih luas lagi ya. Jadi bukan hanya generasi muda yang hitungannya mahasiswa, tapi juga Tahun ini pelajar. lebih kita Karena fokus ke pelajar tahun ini. Oh, fokusnya ya, ke pelajar, baik. karena usianya itu rentang 16 sampai 30, Mbak ya. Aha. 16 sampai 30. Jadi bisa mencakup pelajar yang aktif di kegiatan misalnya penulisan karya tulis ilmiah di sekolah, Aha. kemudian mahasiswa, kawan-kawan dari Karang Taruna, Boleh. boleh ini. Jadi Membuka peluang seluas-luasnya, Bu ya, untuk siapapun itu. jadi ini KG bakal dinju sama cak pembekalan juga ya, penguatan, aduh ya. penambahan pengetahuan, wawasan tentang kebahasaan dan kesastraan dari adik-adik duta bahasa, kemudian dari narasumber yang mumpuni juga. Nah, tahun ini fokus kegiatan kita itu pada penulisan esai. Jadi output dari Krida ini adalah penulisan esai. Itu. Esai yang bagus, yang kira-kira setelah pelatihan nanti memang sudah ada output hasilnya yang bisa ditampilkan. Nah, kalau tidak salah ini juga ada hadiahnya. Nah, ini hadiah nih yang ditunggu-tunggu nih. Penulis terbaik ya Mbak Vika ya rasanya ya. Kalau tahun ini kayaknya hadiahnya itu tulisan mereka dimuat di laman. Diterbitkan. Ya, diterbitkan. Nah, ya. Jadi dapat nilai kebanggaan juga di situ ya, Nah, hasil karya kita betul. di-upload di situ. Penulis esai terbaik Nah, akan itu. tampil. Oke, baik. Dari mungkin ke generasi mudanya lagi mikir pemilihan duta. Apakah ini sama kayak pageant gitu, Bu? Mengenai persyaratannya tadi sudah disebutkan kan kalau pageant itu kan lebih kayak penampilan tuh harus Penampilan, jenjang, tinggi, putih, Kalau belagak duta- itu, Bu. Duta tidak juga ke Tidak juga situ. ya. Tidak Yang juga. penting penampilannya rapi. Nah, itu. Dan kita tidak lihat fisiknya ya. Itu. Penting rapi, sopan ya cocok lah jadi duta kayak mana ya. Lebih ke pengetahuan. Pengetahuan itu yang paling daripada- ditekankan di situ ya. Jadi ini Walaupun berbeda. penampilan tuh juga penting, tapi kita beda dengan pageant. Mungkin lebih ke penunjang, Bu ya. Penunjang banget. Bukan pokok yang utama Iya. tuh. Penting itu tadi kayak poin-poin penilaian itu tadi kan pengetahuannya. Oke, baiklah kalau itu baik. Ya, Mance Bice, sebelum kita akan kembali lagi dengan Bu Vika dan juga Bu Ari. Novita ya. Iya. Benar ya. Kita bakal ke beberapa informasi dulu ya nak lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Promo FM Palembang di obrolan komunitas. Kita akan segera kembali lagi, Mance Bice. Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is me, kau dan aku. Memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri.
kita yang kuasa, bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri, menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Masih bersama kami di obrolan komunitas Room 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
Oke, baik Bang Cebice, kita masih bersama dengan Ibu Vika dan juga Bu Novita dari Balai Bahasa Sumatera Selatan. Kita masih ngomongin soal generasi muda penggerak literasi mengenai pemilihan Duta Bahasa Sumsel dan Krida Duta Bahasa ya. Dan kita lanjutkan kembali, mungkin tadi Bu sudah disampaikan bahwa bakal ada tahapan wawancara nih untuk semifinalis ya. Dan mungkin pendengar kita pengen tahu atau yang agaknya pengen mendaftar, ada tips gak sih supaya lolos tahapan wawancara itu tadi? Iya. Aha. Kalau bercerita tentang trik-trik untuk biar lolos wawancara nih ya, salah satunya itu yang utama sekali memang mempersiapkan diri dengan baik. Itu. Dalam arti sebelum datang tuh kita lo berencana, nah, berpenampilan yang rapi. Jadi berpenampilan yang rapi itu pasti memancarkan citra diri dan konsep diri yang bakal tes Itu. wawancara. Kemudian menguasai setidaknya wawasan tentang kebahasaan dan kesastraan yang ada di Sumatera Selatan. Nah, kalau misalnya kita tadi dari daerah menguasai bahasa Kayu, nah setidaknya mungkin Cak lagu tadi kan, lagu Senjang itu ini dia tadi kan. Nah, Bepantun juga boleh Bu, ya. Bepantun, biasanya kan kantep-kantep itu pantunnya kalau dari itu. Sekayu ya. Senjangnya juga bagus-bagus. Iya. Nah, ketika misalnya wawancara tampilkanlah semaksimal mungkin. Jangan disosio ke kesempatan Bu ya. Karena di sesi itulah akan kelihatan Nah, yang serius, aku cuma sekedar daftar baik atau melok jadi pramin. Nah, ikut-ikutan jadi, deh itu. jadi kalau kita tampilkan dengan baik, mudah-mudahan juga bisa meningkatkan satu poin yang baik juga untuk dari segi talenta ya Mbak Bika ya. Nah, Oke. kemudian untuk wawasan kebahasaan dan kesastraan. Nah, biasanya juga kami itu ingin mendengar apa saja tanggapan, pandangan dari calon peserta. Jadi jawablah dengan baik Sesuai dengan pertanyaan tadi. Gunakan keterampilan bicara publiknya yang menarik sehingga ketika menyampaikan apa pandangan kita itu bisa dipahami dan memiliki nilai positif juga. Salah satunya itu adalah bangga, setia terhadap norma kebahasaan dan kesastraan Indonesia. Nah, itu. Nah, karena baik pemilihan duta bahasa dan Krida ini berkaitan. Jadi pemilihan bahasa ini Balai Bahasa mencoba mencari bibit-bibit unggul generasi muda yang ada di Sumatera Selatan. Kemudian Krida Duta Bahasa ini adalah wahananya, tempat yang disediakan oleh Balai Bahasa supaya para generasi muda yang tergabung dalam Duta Bahasa Sumatera Selatan bisa berkreasi, bisa menuangkan ide, gagasan pikirannya yang menarik dan cermat tentang kebahasaan. Jadi ada sesi untuk mengungkapkan aktualisasi diri sebagai generasi muda Sumatera Selatan yang memiliki memang potensi yang luar biasa. Begitu ya. Jadi artinya di sini Bu, mungkin aku jago nih public speaking misal ada peserta. Nah, Tapi itu bukan ini juga ya, poin pertama juga karena ini ada bahasa ibu tadi. nah, Bahasa daerah tadi tuh. nah promosi dikit ya. Nah, boleh. public speaking ini kalau dalam bahasa Indonesia ada padanan katanya Mbak Pika ya. Bicara publik. Nah, Bicara publik. Ada Jadi- juga di situ ya. Nah, jadi bicara publik dia juga menjadi poin yang penting. Nah, ini. Poin yang penting dalam sesi wawancara tadi. Jadi kalau biasanya kita Itu. nah 4 kali tadi Mak Mano itu ya. Nah, Bakso bayar tadi lah banyak itu bayarannya Bu ya. Sekali sedangkan 1.000 kita itu. di bicara publik itu Ayo. dituntut untuk terampil dan cermat menggunakan bahasa Indonesia dengan baik sehingga lawan bicara itu bisa memahami apa yang kita sampaikan. Sama Cak Bu Novita ngomongnya tertata nih itu. Nah, Ini contoh juga nih Mas Cek ya. Jadi untuk yang pengen menang, jengok lah cara ngomong Bu Vika sama Bu Novita ini. Boleh kursus ini. Oh boleh. Oh buka kursus pula Bu. Kursus apa? Kursus kue? nah Bukan. itu dia kaget laju Di kursus belakang, kue tadi ya. Karena nak lebaran Bu. Iya. Iya. Tapi Iya. apa ya?
Sampai hari ini di Balai Bahasa sendiri itu tetap menggelorakan Iya. bagaimana cara menggunakan bahasa Indonesia itu sesuai dengan konteksnya. Nah, itu. Jadi wicara publik ini secara tidak langsung memang tercermin dari calon-calon Pemenang. finalis duta bahasa finalisnya Mbak Vika dulu ya. Ha-ha. Aha. Jadi ketika sesi wawancara itu memang kelihatan yang memang sudah sering mengasah atau mungkin sudah Iseng-iseng. ada bakat tapi belum terasah. Oh, itu. Nah, banyak yang begini. Apa pengalaman? Lebih dipendam Mbak itu Nah, Nabu itu ya. dia. Pengalaman kita ya Mbak Ayo. Vika ya. Ketika adik-adik ini sudah ikut di Duta kegiatan bahasa. pemilihan duta bahasa, justru berani akhirnya untuk ikut di sesi lomba-lomba yang lain. Ya. Ya, seperti apa duta genre itu ya. Ke pageant-pageant lain juga Iya, akhirnya atau Bu yang ya. lain ya. Aha. Dan banyak juga dari duta bahasa Sumatera Selatan ini yang lolos sebagai pemuda berprestasi itu ya, Oh, Mbak itu. Vika ya. Jadi salah satunya adalah terbiasa mengasah keterampilan berbahasa Indonesia tadi sehingga di beragam kesempatan sudah berani tampil Ya. dengan baik. Ini sudah tahun keberapa nih Bu untuk pemilihan duta bahasa Sumsel dan Krida duta bahasa nih? Nah, kalau pemilihan duta bahasa Sumsel itu pertama kali tahun 2006. Oke, 2006 Nah, itu ya. kita juara terbaik satu tuh. Nah, 2006 terbaik tuh tingkat nasional. Nasional Sumsel Iya. yang megang juara berapa tadi? Juara- Terbaik pertama. terbaik Wah, itu pertama. ya. Mudah-mudahan akan mengulang prestasinya, tapi mudah-mudahan juga lebih ditingkatkan lagi tuh. Amin. Amin, mudah-mudahan. 2006 ini 2026 lah tahun Berarti ke-20. sudah tahun 20. Mudah-mudahan. Bang Sobai tadi lah beranjak nih itu Bu ya. Lah anak belaki itu 20 tahun kan. Dan kalau kita mengulik lagi kembali tadi katanya bakal ada sesi pembekalan juga. Ini kan hak lebaran Bu ya. Lah beli baju, lah beli kue, habis sih duit nih tadi. Kami ini pengen ikut Cek Ilham, Bu Novita atau Bu Vika. Tapi ini bayar tak kayak Nah, gitu tidak. untuk pembekalannya? Gratis. Gratis, Gratis. Oh. Untuk pembekalan Ayo. ini jangan takut. Jangan ya. takut. Karena Balai Bahasa ini memang sudah ada anggaran khusus untuk kegiatan pembinaan generasi muda melalui pemilihan duta bahasa ini Mbak Vika ya. Jadi selama kita melok kegiatan pembekalan 3 hari itu urusan Free galore. makan aman. Dapat duit saku. Nah, benar. Pastinya ya, makanlah dapat duit saku dapat juga. Bisa berprestasi juga Bu Insya Allah. Jadi kapan lagi nih untuk generasi muda dipersiapkan waktunya? Bobong masih ada rentan waktu sampai tanggal 30 Maret ya. 30. Payo begancang. Begancang lah. Nah, benar. Terus mengenai pembekalan, ini materi apa KG yang akan didapatkan oleh semifinalisnya? Ya, yang pertama tuh ada materi kebijakan kebahasaan dan kesastraan di wilayah kerja balai atau kantor bahasa. Kemudian materi kedua ada peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia bagi duta bahasa. Ya. Materi ketiga ada penulisan karya tulis ilmiah untuk Krida duta bahasa. Kemudian ada juga materi teknik wicara publik. Ada juga materi bentuk apresiasi bahasa dan sastra dalam talenta seni. Dan yang terakhir itu ada materi tentang kreativitas konten kebahasaan dan kesastraan di media sosial. Oke, jadi tetap berkaitan juga dengan perkembangan zaman juga Bu ya. Iya. Ada ke sosmednya juga tuh. Iya. Nah, beberapa tahun belakang kemarin itu Belum ada. memang duta bahasa ini diwajibkan untuk membuat konten konten kebahasaan dan kesastraan. Oke. Nah, diunggah di media sosial Balai dan juga Masing-masing. Instagram Dubas Sumsel. Begitu. Jadi Dan itu ini difasilitasi kan oleh Balai. Difasilitasi Galo, dibiayai apa Galo. Bu itu kagetnya untuk yang pembuatan produksi kontennya Iya, itu ya. konten itu. Jadi jangan khawatir kalau ada ide yang pintar-pintar bikin ide, Iya, jangan pastian ya tapi ide itu konten. khusus untuk duta bahasa. Duta Jadi bahasanya. pengen buat konten payo lah gabung. Pak Ayu bergabung di Melok sini lagi ya. pemilihan Kapan duta lagi dah ya? bahasa. Oke, Iya. baik. Tadi disinggung sedikit mengenai UKBI. Apakah seleksi ini juga merupakan sesuatu yang wajib pada saat proses penilaian? Iya, wajib. UKB itu sifatnya wajib, tapi yang sudah punya sertifikat tidak perlu melok lagi, cukup Tinggal melampir ke Bae. melampir ke sertifikat Sertifikatnya. UKBI-nya tadi. Yang masih berlaku Yang masih selama 2 berlaku, ya, tahun. ya. Oke, yang masih berlaku 2 tahun Bu ya. Jadi ini yang masih nyimpen itu tadi kayaknya perlu dilampirkan juga itu. Iya. Oke, baik. Nah, ini mengenai unjuk talenta. Generasi muda kan paling seneng nih. Ada bakat nari, bakat nyanyi.
dan juga bakat, apalagi itu storytelling dan lain Ya, sebagainya boleh. itu Bu ya. Ini juga akan ada sesinya juga di sini. Dan bakat-bakat ini yang tadi disampaikan tidak terbatas juga Bu ya, selagi itu Iya, memang makanya positif. itu untuk finalis setelah Untuk finalis. pembekalan. Nah itu. Setelah pembekalan kan ada Mhm. kita selama pembekalan itu kan sambil menilai Ya. keaktifan, kedisiplinan peserta. Mhm. Nah, setelah itu juga ada penilaian unjuk bakat tadi. Oke. Kalau bisa bakat dan seni itu yang berkaitan Dengan dengan budaya tadi. budaya Iya. Sumatera Selatan Kayak kan. nari kan, Iya. nari daerah, itu. Iya, nari daerah. Kalaupun Bisa memang njang nyanyi, boleh. nyanyi Nyanyi daerah juga, itu kan. Iya. Aha. Nah, setelah itu juga ada penilaian untuk krida duta bahasa. Jadi mereka tuh membuat konsep krida atau kegiatan program yang berkaitan dengan Duta. kebahasaan dan Kebahasaan tadi ya. kesastraan. Gitu. Oke. Jadi kayak mana yang paling bagus kridanya yang kira-kira bisa diterapkan di Balai Bahasa. Aha. Nah setelah rentetan penilaian tadi sudah dipeloi galau Bu ya, akhirnya timbulah finalis. Ya, Artinya kita finalis bakal ke malam grand final. Iya. Ini kapan sih untuk Final pelaksanaannya? ya. Acara puncaknya Acara puncaknya sekitar bulan Mei ya, tanggal berapa? Iya. tuh ya, tanggal Tanggal 3 kalau saya 3 nggak Mei. salah ya. 3 Mei 2026 ya. Iya. Dilaksanakan. Informasinya lengkap ada di Instagram Duta Bahasa Sumsel, Oke. di Instagram dan medsos Balai Bahasa Sumsel. Jadi diupdate di sana Bu ya, Iya. mengenai tempatnya, jam beraponya segala macam itu kan. Dan ini biasanya untuk grand final terbuka untuk umum atau tamu undangan Be? Tamu undangan tapi yang Boleh bawa umum pendamping? datang juga boleh. Boleh. Ada penjualan tiket atau Tidak. Nah, jadi boleh menyaksikan Tapi langsung mungkin ya. kalau untuk kursinya ya Terbatas. untuk undangan kan. Jadi ya Joy Be untuk waktunya datang lebih cepat itu kan, supaya pacak duduk itu. Kalau undangan insya Allah duduk galau. Duduk galau kalau undangan Kalau ya. yang tidak diundang mohon maaf. Mohon maaf ya. Kalau masih ada kursi boleh silakan duduk. Tapi yang masih boleh datang kan. Boleh, boleh. Kasih Banyak semangat hadiah untuk juga ini Ayo. ya. Nah, banyak hadiah untuk para pemenang. Ini yang pengen kita tanya nih. Terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3. Kemudian selain mendapatkan uang pembinaan dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, generasi muda yang ada di Sumatera Selatan pemenang terbaik ini juga mendapatkan tiket untuk terbaik pertama ya Mbak Bika ya, mendapatkan tiket dan untuk akomodasi. tingkat nasional Oke. ya. Biasanya juga panitia duta bahasa nih nyari-nyari penaja atau sponsor. Oh iya, ya boleh ya. Jadi jadi aha, pemenang tuh membuka ini biasanya juga tuh. banyak dapat apa hadiah dari penaja-penaja. Diaturi kalau penaja nak nego-nego Iya. kerjasama Hubungi dengan Labu Silakan Pika ya. dengan Panitia. duta bahasa. Aha, datang Be langsung ke situ. Di mana alamatnya Bu untuk Duta Bahasa Sumsel? Kalau Balai Bahasa di Oh, di Balai Jalan Bahasa. Seniman Amriah ya. Aha. Di sana Daerah ada mana ruang di Jakabaring. Daerah Jakabaring ya, di kompleknya itu ya. Iya, ada Geraha Teknologi. Oh, di situ. Iya, ada di sana. Jadi masuk ke sana tanya Be di mana tempat Balai Bahasa ya. Sumsel Ada ya. pelang di depan tuh Nah, Balai itu. Bahasa. Insya Allah ada nyasar. Kapan lah sampai di kompleks Taman Budaya Sriwijaya itu ya. Oke, nah ini kalau supaya tambah terpacu untuk ikutan mendaftar dan juga supaya tambah semangat untuk ikut proses seleksinya KG. Untuk juaranya ini uang pembinaan tadi disampaikan Bu. Kalau boleh tahu bisa tidak kita sebut ke nominal untuk pembinaannya? Kalau Atau kaki kita simpan dulu supaya boleh. supaya Tapi penasaran dah ya. yang Kalau jelas nak itu tahu, totalnya hubungi langsung. banyak berpuluh itu biasanya. Berpuluh-puluh singgonya Soalnya ya. bukan hanya Itu uang- tingkat Sumsel Bay ya. Iya, iya. Jadi bukan hanya untuk terbaik 1 saja, tapi terbaik 2, 3. Oh banyak ya. Itu biasanya memang sudah ada Sampai khusus terbaik posnya 5 ya. biasanya. Sampai Oh sampai terbaik 5 itu Sampai dapat terbaik uang pembinaan 5. galau. Dapat Nah, itu. galau, jangan takut Jangan ya. takut Yang nih. penting mental berani dulu, daftar kelah diri jadi calon peserta pemilihan duta bahasa. Nah, ini kami Oh ya harapkan- usianya tadi belum disebut Ibu. Sampai batasan usia berapa? 25 tahun. 25 tahun. dan Oh ya sudah belum tadi ya. menikah. Belum Ya, menikah. Itu Aha. dia. Oke. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya untuk calon-calon pesertanya ya. Betul, Tapi ya. setelah mendengarkan siaran kita, aduh ini kurang lengkap nih, pengen tanya lebih dalam lagi. Boleh tidak nanya kemana kontak personnya? Boleh, ada Duba Sultan itu di
0898 2538 7430. Nah itu. Bisa juga ke Dubas Tio Mhm. 0895 40 10 36 Mhm. 432. Nah. Nah, ada juga Kak Ayu dari Balai Bahasa, Ada boleh Siko juga lagi. nih. 0813 1313 Mhm. 3259. Oke, mudah-mudahan sudah dicatat ya, atau yang belum sempat nyatat tadi mungkin Boleh bisa lihat tarik di undur di IG. tayangan channel YouTube kita juga. Iya. Di IG juga ada. IG-nya apa Di tadi, IG Bu? ada Dubas Sumsel Dubas Sumsel. atau Balai Bahasa Prof Sumsel. Oke, di situ bakal ada postingan tentang kontak personnya itu tadi ya. Diatur kalau pokoknya generasi muda yang Itu. ada di Sumatera Selatan ini. Oke, nah setelah keluarnya pemenang dan juga kita sudah mengetahui siapakah yang menjadi duta bahasa Sumsel dan juga duta bahasa nasional, kita pengen tahu sebenarnya untuk dari kegiatan ini apa sih yang diharapkan dari para pemenang ini mungkin, Bu? Baik, secara khusus sebetulnya misi dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan ini dalam kegiatan ajang pemilihan duta bahasa ini adalah menumbuhkan kesadaran, kebanggaan dan sikap positif terhadap norma kebahasaan sebagai bagian dari penguatan jati diri dan karakter kebangsaan generasi muda. Jadi biasanya kalaulah sudah terpilih menjadi duta bahasa Sumsel ini, semangat untuk Trigger Terbangun Bahasa itu sangat baik sekali. Nah, Trigger Terbangun Bahasa ini ada 3 isinya nih. Yang pertama ini mengutamakan bahasa Indonesia, yang kedua melestarikan bahasa daerah, dan yang ketiga adalah menguasai bahasa asing. Nah, misi ini biasanya sudah tertanam dari diri generasi muda Sumatera Selatan ketika sebetulnya tuh dari seleksi wawancara Mbak BK kelihatan. Apalagi ketika misalnya sudah terpilih menjadi finalis dan terpilih lagi menjadi pemenangnya. Nah, itu. Jadi karena pemenang terbaik ini sebelum berangkat ke Jakarta, Balai Bahasa juga memberikan bimbingan dan arahan lagi. Oh, tetap dipersiapkan juga, Bu ya. Ada lagi Ada persiapannya lagi. berkaitan dengan untuk krida ya. Yang mau diberikan program apa yang mau disusun untuk ditampilkan. Karena program berkaitan dengan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah ini bukan hanya sekedar wacana, tapi apa hasilnya dari program yang kita buat itu. Nah, jadi hasilnya, Bu ya. benar. Nah, itu kakek kita bersaing di Jakarta. Nah, itu ketika tingkat nasional lebih tinggi lagi tuh. benar. tingkat Ini nasional. 30 berapa? 32 provinsi 30 balai bahasa yang ada di seluruh Indonesia. Oke, jadi ini ajang yang bergengsi nih kayaknya ya. Oh, sangat. Kalau ya. sudah di tingkat nasional tuh wah itu kan. Benar. Akhirnya kita bisa menunjukkan potensi dalam diri kita terutama untuk di bahasa kan. Benar. Sebagai generasi muda itu luar biasa nih untuk mengharumkan nama keluarga juga. Biasanya juga kalau sudah berangkat ke Jakarta, akan Tambah tertuang, pakem bahasa Jakartanya, Bu akan ya. tertuang dalam diri si generasi muda ini bahwa pemilihan duta bahasa ini memang mohon maaf bukan ajang kontes kecantikan. Nah, ini. Nah, jadi di sini kita itu berlomba untuk mengasah adu kecerdasan, baik yang berkaitan dengan kemampuan dasar bahasa dan sastra ya Mbak Vika ya. Kemudian kalau dari etika, nah karena biar paham. Jadi yang utama sekali itu adab lebih tinggi daripada ilmu tadi. Jadi ketika kita sudah berhadapan dengan orang lain, tentunya kesantunan berbahasa ini juga akan terjunjung secara otomatis. Bertemu dengan kawan-kawan duta bahasa terbaik se-Indonesia, tambah banyak pula pengalaman kita. Ayo, tambah Jadi, bagus, Bu ya. Tambah bagus. Mudah-mudahan KG semakin bersemangat juga. Karena apa? Seleksinya itu sangat sportif. Akan kelihatan. Jadi tidak usah takut. Kalau sudah katakanlah berangkat tuh memang harus punya mental juara. Nah, mental juara ini walaupun tidak juara tetap tidak kecil hati, tapi misi berangkat juara itu penting. Okay? Supaya kita lebih mempersiapkan diri dengan baik. Oke. Nah, untuk tingkat nasional insya Allah semuanya tetap
difasilitasi dengan baik oleh Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Baik. Dan ini kalau mereka terikat juga Bu artinya kalau untuk yang pemenang tadi untuk dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. 1 tahun. Mereka akan mengemban tugas apa nih? Terutama untuk duta bahasa ada juga kerida bahasa itu tadi. Sebenarnya kalau duta bahasa ini tidak harus 1 tahun selama mereka aktif di kegiatan akan kita libatkan. Begitu. Bahkan duta bahasa yang lama yang masih aktif itu tetap kita libatkan di Betul ya? kegiatan-kegiatan. Oh jadi sudah banyak alumninya juga Bu ya? Banyak, alhamdulillah. Dan memang duta bahasa nih menjadi ikon dari Balai Bahasa ya untuk menunjang program-program dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kalau di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, adik-adik duta bahasa ini kita libatkan dalam rangkaian kegiatan yang ada diagendakan oleh Balai Bahasa. Jadi bisa saja kami undang untuk menjadi juri di sebuah kegiatan atau menjadi narasumber, moderator. Ya, jadi atau menjadi moderator ya Mbak Vika ya. Jadi memang bukan hanya sekedar ajang pemilihan, tetapi juga disediakan wahananya supaya bisa lebih berkembang. Wah itu tadi. Oke baik, ini tambah terasa kita sudah ada di penghujung perjumpaan nih. Nah, saking serunya daya lah nak berpisah pula. Saking keseru tadi Bu ya. Iya. Apa nih Bu sebagai penutup yang pengen disampaikan untuk pendengar kita untuk Manca Becek di Rumah mengenai topik atau obrolan kita di pagi ini. Dimulai mungkin dari Bu mana dulu nih? Bu Vika dulu ya silakan. Kami ingin menyampaikan bahwa bahasa bukan sekedar alat komunikasi, melainkan identitas dan martabat bangsa. Nah, melalui program pemilihan duta bahasa Provinsi Sumatera Selatan dan Krida Duta Bahasa ini kami mengajak seluruh generasi muda di Sumatera Selatan untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam memajukan literasi di daerah kita. Jadi kami tunggu keikutsertaannya adik-adik. Ya, mudah-mudahan dengan adanya siaran kita hari ini, para generasi muda Sumatera Selatan yang ada di daerah ya juga tertarik karena dari tahun ke tahun kita juga banyak kedatangan tamu-tamu istimewa dari kabupaten Oku Timur biasanya itu banyak ya, Lahad, Lubuk Linggau, Pagar Alam, Diaturigalo. 17 kabupaten kota kalau pacak berkumpul kalau di Palembang Bu ya. Amin, diharapkan Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Bu untuk waktunya Bu Sri Vidya Vika SPD ya. Sama-sama, Luar biasa yang tadi sudah memberikan banyak sekali informasi tentang pemilihan Duta Bahasa Sumsel dan juga Krida Duta Bahasa, dan juga untuk Ibu Novita Anggraini SPD MSI juga terima kasih Bu ya. Iya, terus sama-sama. Mudah-mudahan semakin banyak lagi generasi muda Sumatera Selatan ini yang mencintai bahasa Indonesia. Itu. Baik, Manca Becek, karena kita sudah di penghujung perjumpaan, kita harus berpisah dulu untuk di obrolan komunitas di edisi siang ini karena sudah menjelang siang juga ini jam 10 ya, untuk di Selasa tanggal 17 Maret 2026, dan sekaligus akan menuntaskan kebersamaan kita untuk di Sriwijaya pagi. Terima kasih atas minat dengarnya. Kita ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.